ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita capture sepanjang minggu kemarin untuk dijadikan analisa di minggu ini. Salah duanya adalah ada informasi mengenai daya beli di Amerika mengalami pelemahan, dan yang kedua adalah kebangkrutan developer di Jerman, developer properti di Jerman juga perlu kita pelajari dengan baik terkait dengan perekonomian di Eropa. Dan yang ketiga yang agak sedikit lebih panjang, nanti kita akan buat video yang terpisah, adalah mengenai kenaikan dari harga kripto baik Bitcoin dan teman-temannya di minggu kemarin seperti itu. Welcome back di RF Channel on YouTube. Di minggu ini, di Senin pada minggu ini sebenarnya minim berita-berita yang sensitif. Namun saya mendapatkan dua data di minggu lalu. Sesuai dengan janji saya, setiap hari Senin kita akan membicarakan market pergerakan internasional. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita capture sepanjang minggu kemarin untuk dijadikan analisa di minggu ini. Salah duanya adalah ada informasi mengenai daya beli di Amerika mengalami pelemahan, dan yang kedua adalah kebangkrutan developer di Jerman, developer properti di Jerman juga perlu kita pelajari dengan baik terkait dengan perekonomian di Eropa. Dan yang ketiga yang agak sedikit lebih panjang, nanti kita akan buat video yang terpisah, adalah mengenai kenaikan dari harga kripto baik Bitcoin dan teman-temannya di minggu kemarin seperti itu. Nah, di awal minggu ini seperti biasa bersama saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka resmi berizin terdaftar di Bapepti, memiliki akreditasi A++ dan juga mendapatkan predikat sebagai rekam jejak Zero Complaint Broker selama 19 tahun. Yang ingin mengajak Anda bila mau melakukan trading forex, Anda bisa membuka akun di Forex IMF dan juga mengundang Anda untuk bisa join di grup Telegram VIP daripada Forex IMF, dan cek saja di kolom deskripsi. Dan di bulan kemarin Forex IMF membuka peluang untuk siapapun untuk trading sekecil-kecilnya 0,01 lot, yang tadinya harus mulai dengan 0,1 lot sekarang bisa dengan 0,01 lot, sehingga trading menjadi jauh lebih terjangkau. So, kita mulai pada video kali ini. Daya beli Amerika yang mengalami pelemahan dan kebangkrutan developer di Jerman perlu kita pelajari dengan lebih baik agar kita bisa mengambil tiga setidak-tidaknya. Satu, sikap kita terhadap currency yang ada di Eropa. Dua adalah sikap kita terhadap US dollar, tentunya karena US dollar lawannya dengan pair lainnya begitu banyak. Dan yang ketiga bisa kita lihat dari indeks saham. Sebenarnya ada 4, yaitu terkait dengan emas itu sendiri. Tapi hari ini saya akan coba mulai mengawali review di minggu ini dengan mengambil berita mengenai US Consumer Sentiment drops to 6-month low in November. Nah, data ini didapat dari preliminary data released by the University of Michigan. Ini yang mengatakan bahwa consumer index itu mengalami sliding down 60,4 di November dari 63,8. Ini lumayan dalam ya, dan ekspektasinya tadinya pada level 63,7 gitu ya. Lalu kita juga perlu memperhatikan dengan current economic condition index itu turun 65,7 di November dari 70,6. Artinya nilai tingkat konsumtif yang ada di Amerika itu mengalami penurunan. Artinya mereka kemampuan untuk mengkonsumsi ditambah juga dengan keinginan mengkonsumsi mengalami penurunan. Biasanya di akhir menjelang Natal gitu, Amerika memiliki tren yang menguat. Namun kalau saat ini justru sampai dengan bulan November terbacanya mengalami penurunan. Hal ini ya diakibatkan satu, orang mengerem belanjanya karena merasa ada sesuatu yang mungkin berbahaya dan tidak nyaman, sehingga
menahan konsumtifnya. Yang kedua adalah lebih banyak juga saving karena suku bunga yang tengah mengalami kenaikan. Ya, ketiga juga merasa tidak terlalu nyaman karena tentunya indeks sahamnya juga mengalami kondisi terkoreksi dalam beberapa waktu terakhir. Yang keempat ya pasti yang diakibatkan karena perang, dan perang ini bertambah melebar dan bertambah banyak di dunia, membuat banyak orang yang cenderung untuk play safety lah, boleh dibilang seperti itu. Dan bila consumer index mengalami penurunan terkait dengan sentimennya, maka juga dapat berpengaruh terhadap pendapatan negara juga, karena kalau konsumtif mengalami penurunan juga akan berdampak kepada pendapatan berdampak kepada pembayaran pajak dan melebar kemana-mana juga. Maka kita juga perlu melihat lebih jauh terkait dengan kebijakan selanjutnya apa yang mau dilakukan oleh Federal Reserve itu sendiri. Nah, kondisi ini akan menyebabkan satu angle ya, boleh dibilang ya, yaitu adalah suku bunga ini mau kemana sebenarnya. Karena kesempatan untuk menaikkan suku bunga di awal bulan Desember tentunya, setelah 3 bulan ya, kalau tidak salah 3 bulan kah, bener nggak sih? 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, ya 3 bulan bertahan dengan level yang sama ya, di flat. Maka apakah akan naik atau apakah akan flat ya? Karena pilihannya tentu cuma 3 sebenarnya, bertahan, naik atau turun gitu. Karena sudah 3 bulan ditahan datar, maka kita perlu bertanya-tanya apa yang akan terjadi di Desember 2023 ini. Nah, ini adalah penurunan yang terus-menerus, dan penurunan ini juga sudah mulai mendekati kembali di tahun 2022. Ini tepatnya adalah mendekati sebelum dari kenaikan suku bunga Federal Reserve yang begitu kencang seperti itu ya. Artinya ketika belum dinaikkan itu berada di dalam tingkat konsumsi tertentu, dan ketika dinaikkan kembali pada tingkat konsumsi tertentu, berarti kebijakannya sudah mulai tidak berpengaruh lagi. Karena kan saya selalu bilang bahwa ketika suku bunga dinaikkan dengan cepat, akselerasinya ini akan menyebabkan banyak masalah, dan memang terbukti banyak masalah. Dan masalah selanjutnya adalah bagaimana Amerika bisa keluar dari kesulitan keuangannya. Karena berdasarkan data yang saya coba buat, maka selama suku bunga dinaikkan, maka ekonominya akan bisa bertahan dan tumbuh. Ini berdasarkan data ya. Nah, tapi ketika suku bunganya mulai datar dan bahkan turun, biasanya sudah masuk ke dalam resesi. Nah, harapannya kan tentunya resesi sesingkat-singkatnya, atau tidak terjadi resesi gitu kan, secara statistik kan seperti itu. Nah, itu sesuatu yang quote unquote sih menurut saya apa yang akan terjadi untuk Amerika ini sedikit akan membingungkan semua pihak sebenarnya. Karena kebijakannya adalah hawkish or dovish kan begitu. Terakhir dovish, sebelumnya adalah hawkish kan seperti itu. Nah, skenario yang terbaca pasar, dampak dari kenaikan suku bunga yang berjilid-jilid akan menyebabkan penduduk di Amerika jadi menahan konsumsi dan juga diakibatkan tidak mampu mengkonsumsi seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Ditambah perang, kekhawatiran bertambah membuat tingkat konsumsi juga semakin berkurang. Penurunan sentimen konsumen dapat berdampak negatif pada perekonomian Amerika Serikat. Konsumsi merupakan salah satu, ya ini juga tadi sudah dibahas ya, bahwa kalau tidak ada konsumsi yang baik, maka perusahaan juga tidak menjadi baik. Maka ya kan ada 4 elemen gitu, ekspor, impor, government, investment, dan juga konsumsi seperti itu. Nah, konsumsi yang berkurang akan tidak baik juga sebenarnya. Penurunan konsumsi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Selain itu, penurunan konsumsi juga dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja dan pendapatan. Ini akhirnya kalau pertumbuhan ekonomi turun secara terus-menerus secara 2 kuartal, akan menyebabkan yang namanya resesi kan seperti itu. Oke, setelah itu kita coba jalan-jalan dulu ke Eropa, di mana Jerman sebagai perekonomian terkuat di Eropa, yang menurut data dari Bank Dunia, PDB Jerman 2022 adalah 4,07 triliun US dollar, mewakili 1,81% perekonomian dunia. PDB ini lebih besar dari negara lainnya, Perancis maupun Inggris dan Italia. Ekonomi Jerman saat ini sedang menghadapi tantangan seperti perang. Yes, oke, terus ya. Perang di Ukraina telah menyebabkan gangguan rantai pasokan dan kenaikan harga energi yang telah berdampak negatif pada ekonomi Jerman. Dan di sini yang menarik adalah di waktu yang sama sebenarnya kenaikan harga energi tidak tercermin ya, karena
terus mengalami penurunan. Ini mungkin salah satu politik dunia pada saat ini. Kenapa minyak dunia juga mengalami penurunan, juga menjadi salah satu yang bisa menyokong kehidupan daripada negara-negara yang membutuhkan energi yang lebih dalam musim dingin seperti itu. Nah, dengan harganya turun secara dunia akan menyebabkan di negara-negara yang memang memiliki energi yang diperlukan lebih untuk pemanas dan lain sebagainya seperti negara Eropa, ini jadi terselamatkan quote unquote seperti itu. Namun pada beberapa waktu terakhir karena efek penurunan dari minyak dunia, oil sendiri, itu juga sudah mulai ada banyak tindakan-tindakan ya. Misalnya adalah mengurangi surplusnya dan lain sebagainya. Tentunya produsen tidak suka juga ketika yang penurunan terus-menerus terjadi seperti itu. Nah, pasar properti Jerman pun akhirnya dengan keadaan ini mulai mengalami masalah ya. Jadi Jerman terkait dengan US house pricing ini mengalami penurunan paling kencang sejak tahun 2022 ya, sampai dengan saat ini. Dan yang masih mengalami kenaikan itu mungkin Italia itu bentuknya U-shape, sedangkan untuk yang mengalami kenaikan adalah Poland di sini. Tapi untuk Spain juga mulai naik, lalu U-shape juga terjadi pada Euro pada umumnya, tapi Jerman tidak. Nah, ini juga perlu hati-hati. Ketika salah satu perekonomian terbesar di Eropa mengalami masalah, mungkin akan berlanjut ke negara lainnya. Ini juga perlu menjadi perhatian buat kita. Karena apa? Karena ternyata many have declared themselves insolvent. Artinya ini tidak liquid ya, dan mulai kesulitan keuangan dan biasanya berujung dengan kebangkrutan gitu. Dan yang memiliki target 400.000 new homes a year to tackle a housing affordability crisis in several of the country's largest cities. Jadi ini adalah satu masalah lagi selanjutnya, karena properti itu sudah pertama kita mendapatkan berita dari Cina ya, ada dua yang properti besar. Ini juga merembet ke para orang-orang yang meminjamkan uang yang di luar dari negara Cina. Ya, ini bisa berdampak kepada fund manager yang ada di Amerika dan di dunia. Tapi sekarang kita melihat di Jerman sendiri ini sudah mulai banyak terdampak terkait dengan penurunan harga properti. Pada akhirnya selalu dengan skema yang sama. Ketika harga mengalami penurunan terus-menerus, produsennya lama-lama berpikir ngapain saya jualan? Kenapa? Karena kalau saya jualan, saya nggak akan mendapatkan untung apa-apa karena trennya turun. Udah turun susah jual, kan repot juga gitu. Jadi ini perlu hati-hati karena krisis properti itu ya biasanya itu kan ada hubungan dengan sektor real. Berarti itu juga bisa berdampak lebih jauh. Makanya di Indonesia insentif terkait dengan PPN akan mulai diberlakukan, tujuannya untuk menyokong dari sektor properti itu sendiri. Seperti itu. Nah, menurut saya ini adalah catatannya dari cerita pada hari Senin ini dengan berita-berita yang ada. Suku bunga dari Amerika yang dinaikkan akan berakhir inflasi. Ya dong kan, kita melihat ya di dunia pada saat ini trennya mengalami inflasi. Bahkan Jepang pun akhirnya inflasi juga. Dan kenapa seperti itu juga sebenarnya karena semua negara merespon kenaikan suku bunga cepat yang dilakukan dari Amerika. Nah, namun diturunkan juga akan berakhir inflasi. Namun dengan kondisi yang berbeda ya, inflasi yang terjadi dengan suku bunga dinaikkan dan juga inflasi yang terjadi ketika suku bunga diturunkan, ini adalah dua kondisi yang berbeda. Kenaikan suku bunga dapat membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Ya dong kan, orang kalau deposito uang lebih tinggi bunganya, secara otomatis agar bank bisa mendapatkan keuntungan, dia akan menaikkan net interest marginnya dengan pertahanan yang sama saja, maka suku bunga pinjaman akan naik seperti itu. Sehingga dapat mengurangi permintaan agregat gitu ya. Permintaan agregat itu adalah melakukan kumpulan dari tingkat-tingkat yang ada di dalam elemen produk domestik bruto seperti itu. Nah, hal ini dapat menyebabkan penurunan harga barang dan jasa, ya kan? Karena dalam kondisi seperti ini akan menyebabkan permintaan yang berkurang, kan berarti dinaikkan terus juga nggak bisa. Ya. Namun jika inflasi sudah tinggi, penurunan permintaan agregat dapat menyebabkan penurunan produksi dan pengangguran. Artinya kan di sini akan muncul karena tidak bisa jualannya, sama seperti properti yang tadi kita bicara di Jerman, akhirnya produksi dan pengangguran, dan juga akan berakhir dengan kebangkrutan, menyebabkan kenaikan harga barang. Kenapa? Karena barangnya berubah menjadi langka, ya kan, yang
tidak ada lagi, dan juga ketika yang produksi dengan biaya yang mahal kan seperti itu. Penurunan suku bunga dapat membuat biaya pinjaman menjadi lebih murah. Betul. Sehingga dapat meningkatkan permintaan. Artinya kan kalau harga barang itu menjadi murah, orang biasanya permintaannya akan naik. Nah, ini juga biasanya karena permintaannya tinggi akan menyebabkan apa? Harganya akan terkerek naik juga gitu, karena semuanya euforia dalam membeli gitu. Sepertinya menurut saya dalam kondisi saat ini kemungkinan besar di Desember nanti akan cenderung bertahan dan atau menaikkan suku bunga. Jadi pilihannya bukan menurunkan menurut saya, karena dengan kondisi apapun pada saat ini skenario yang ada dari the Fed ini akan cenderung menurut saya ke arah sana. Ini terlepas dari nanti data yang akan terus bergulir dan akan terus muncul, tapi sepertinya akan ke arah situ. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika suku bunga kembali dinaikkan, maka US dollar akan kembali punya peluang mengalami kenaikan. Ya, Indonesia nih agak sedikit worry juga. Kenapa? Karena kita punya kurs juga sudah nggak terlalu bagus ya, dan money outflow juga. Mana ada lagi akan ada money outflow selanjutnya. Ini kan juga perlu kita perhatikan dengan baik juga. Nah, lalu kalau seperti Eropa, maka kita harus tahu bahwa pada saat ini Eropa juga dalam keadaan yang tidak terlalu baik. Nah, tapi mulai kembali pelan-pelan untuk membentuk anak tangga yang uptrend. Namun kalau dihantam sekali lagi dengan kenaikan suku bunga di Amerika, apa respon yang ada di Eropa, ini juga menjadi cukup menarik. Karena kan ketika kita berbicara mengenai currency, itu sepertinya berbicara bukan hanya satu negara, tapi adalah dua negara. Kalau salah satunya hanya yang bertindak, yang satunya diam, maka ya akan lebih mudah. Tapi kan kadang-kadang dua-duanya ikut bertindak untuk menyesuaikan. Sama dengan Indonesia, ketika suku bunga Amerika dinaikkan, suku bunga Indonesia dinaikkan. Tapi juga ada kejadian adalah ketika suku bunga Amerika tidak dinaikkan, suku bunga Indonesia kemarin dinaikkan. Seperti itu kan. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang begitu dinamis dan membuat kita sebagai orang yang terbiasa untuk melihat dan memperhatikan pasar, mau mengambil keputusan akan lebih baik memahami hal-hal seperti ini. Seperti itu. Oke. Demikian untuk video kali ini, market update pada minggu ini, dan ini adalah data-data yang terbaru yang bisa saya dapatkan di pasar. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita, buat teman-teman. Silahkan kalau mau bertanya langsung, hari Selasa biasanya adalah live jam 8 malam bersama saya. Sebisa mungkin semua pertanyaan saya coba habiskan dalam 1 jam pertemuan tersebut. Dengan segala keterbatasan pengetahuan saya juga masih belajar, dan mari kita bisa sama-sama belajar untuk melihat bahwa market dinamis dan tidak ada satupun instrumen yang jelek, tapi kita harus bisa mengukur resiko dan membatasi resiko. Itu jauh lebih penting dalam kita melakukan transaksi sehari-hari. Bersama saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Buat Anda yang belum memiliki akun untuk trading Forex, Anda diundang oleh Forex IMF untuk bisa join di foreximf.com dengan pembukaan rekening yang begitu mudah, dengan syarat yang begitu mudah, lalu juga bisa melakukan transaksi mulai dari 0,01, ataupun Anda bisa akses ke grup Telegram VIP dari Forex IMF. Anda bisa bertanya, mendapatkan informasi pasar terbaru, mendapatkan analisa-analisa harian, dan juga bisa mendapatkan indikator serta strategi-strategi yang di-sharingkan dari tim Forex IMF. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.